Shalom, sahabat pencipta yang dikasihi pencipta. Saya ingin membacakan satu quote dari Dale Carnegie. Mengatakan, fear doesn't exist anywhere except in the mind. Atau artinya, ketakutan itu tidak ada kecuali dalam pikiran. Pernahkah saudara takut pada kematian? Hari ini kita akan membahas mengenai misteri kematian dan kebangkitan. Jadi, mari kita akan bahas dan kita kupas bersama-sama mengenai bagaimana membongkar cara kerja sistem kehidupan manusia, memahami misteri kematian dan kebangkitan melalui lensa desain Allah. Manusia diciptakan dengan 3 komponen utama. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Menurut Rasul Paulus, dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, yang pertama, jiwa, yang kedua, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada 3 komponen. Manusia bukanlah sekedar daging dan tulang. Kita adalah kesatuan utuh dari 3 elemen yang saling bergantung. Yang pertama, roh. Itu adalah energi kehidupan. Yang kedua, tubuh, yaitu fisik kita, ya. Yang ketiga, jiwa, karakter dan identitas. Nah, matriks sistem kehidupan kita akan coba terapkan ke metafora komputer. Jadi kita bisa belajar untuk mempermudah memahami 3 komponen utama tersebut. Yang pertama adalah soma, yaitu fungsi atau tubuh atau fisik, ya. Analoginya seperti hardware, otak, saraf, mesin fisik. Jadi bagian pertama ada soma, ya, atau tubuh atau fisik. Oke. Yang kedua adalah psyche. Oke. Di sini kalau kita lihat fungsinya jiwa atau memori. Nah, ini analoginya sebagai software atau aplikasi atau karakter atau keyakinan. Nah, ini komponen yang kedua. Komponen ketiga ada pneuma, ya. Di sini kita lihat fungsinya roh atau nafas Tuhan. Analoginya adalah listrik, energi utama penggerak sistem. Jadi kita lihat di dalam metafora komputer ada hardware, yaitu otaknya, sarafnya atau mesin fisik tersebut. Yang kedua, ada yang namanya software, yaitu aplikasi, karakter, atau kita katakan keyakinan. Dan analoginya adalah juga listrik, yaitu energi utama sebagai penggerak sistem. Nah, di sini kita lihat bahwa kehidupan membutuhkan ketiga elemen secara bersamaan. 2 dari 3 elemen tidak cukup. Mesin dan aplikasi apabila tanpa listrik itu sama dengan sistem mati, ya. Jadi komputer tidak akan bisa hidup hanya dari 2, yaitu hardware dan juga software. Tapi tanpa listrik, dia tidak akan bisa hidup. Sistemnya mati, ya. Nah, harus ada ketiga elemen, yaitu hardware, ada software, dan juga ada listriknya. Maka sistem komputer itu akan hidup atau beroperasi. Sama seperti komputer, tanpa energi listrik atau pneuma, sistem yang sempurna sekalipun tidak akan menyala. Nah, kita akan belajar di sini melihat bagaimana kematian tersebut. Kita belajar di Alkitab bahwa kematian itu ada 2 jenis. Yaitu kematian pertama, yaitu tidur, di mana setiap umat Tuhan atau ciptaan Tuhan, ketika Yesus belum datang ke dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kematian yang pertama, yaitu tidur. Tetapi ada juga kematian yang kedua, yaitu kematian maut atau kematian selama-lamanya. Tidak ada lagi kebangkitan setelah kematian kedua. Nah, kematian pertama, which is yang dialami oleh mungkin teman-teman saya yang orang tuanya dan ibu saya juga sudah alami dan sudah beristirahat. Kematian pertama hanyalah mode tidur atau sleep mode. Saat komputer kehabisan daya listrik atau pneuma ditarik, sistem fisik tidak hancur seketika. Ia hanya masuk ke mode tidur atau sleep mode. Alkitab menyebut kematian fisik saat ini persis seperti orang yang sedang tertidur lelap. Jadi ingat teman-teman bahwa pada saat saudara
atau orang-orang yang kita kasihi saat ini sudah quote-unquote mati, namun pengertiannya adalah itu masih sleep mode atau karena listriknya sudah tidak ada, saudara. Ya. Nah, dari pemahaman tersebut kita melihat bahwa bagaimana dekonstruksi sistem, kemana perginya kita. Kalau tadi ada hardware, ada software, dan ada listrik. Kita akan bahas, saudara. Kemana perginya kita? Hardware atau tubuh itu kembali menjadi debu di tanah. Ya, jadi kita lihat hardware-nya atau tubuh kita kemana? Pada saat kematian, tubuh itu kembali menjadi debu. Listrik atau roh itu energi kehidupan kembali kepada Sang Pencipta. Ya, ini juga kita lihat bahwa hukum termodinamika yang pertama. Ya, yang ketiga, software atau jiwa atau identitas kita atau karakter kita di backup dan aman. Kalau kita lihat sekarang ada cloud, ya. Di surga pun kita analogikan ada cloud server di surga. Jadi kalau kita lihat hardware-nya tubuh kita kembali ke tanah, listriknya atau rohnya energi kehidupan kembali ke Sang Pencipta, software-nya atau karakternya itu di backup dengan aman di cloud server surga. Jadi kita lihat di sini, makanya dikatakan jangan takut kalau hardware kita atau mesin kita hancur, ya, atau misalnya kita dikatakan mati. Jangan takut karena kita dikatakan saat ini kita di sleep mode. Analoginya demikian. Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ya. Jadi analogi di sini dikatakan di dalam ayat ini, jangan takut selama orang itu hanya bisa membunuh tubuh bisa dihancurkan. Tapi kalau kita lihat di sini dari analogi komputer, mesin atau hardware bisa rusak. Handphone kita bisa dicuri orang, bisa hancur, saudara. Ya. Namun, selama data kita ada di cloud, kita tidak perlu khawatir. Sebagaimana dengan analogi tersebut, tubuh kita hancur. Tubuh kita mungkin dibinasakan oleh orang-orang. Mereka akan membunuh kita, ya, atau kita mati. Tetapi, saudara, karakter kita, ya, itu di backup di server surga. Yesus mengajarkan untuk tidak takut pada hal yang hanya bisa merusak hardware fisik kita. Apakah Anda panik ketika kehilangan laptop jika semua data penting sudah tersimpan aman di cloud, saudara? Artinya kita tidak perlu takut karena nanti itu bisa di-retrieve ulang, saudara. Nah, kembali lagi kita lihat bagaimana mode tidur berbeda dengan kematian kekal. Jadi kita lihat tadi pembahasannya ada dua kematian. Mode sleep atau sleep mode, gitu ya kan? Atau yang kematian kekal, yaitu kematian kedua, yaitu maut. Nah, di sini kita lihat mode tidur artinya kematian fisik saat ini hanyalah kondisi jeda sementara, bukan hukuman akhir. Ingat, saudara, kondisi jeda. Oke? Namun kalau yang namanya kematian kedua atau kematian kekal, itu kematian penghapusan data secara permanen. Inilah upah dosa yang sesungguhnya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang satu, kematian pertama adalah sleep mode, kematian kedua itu semuanya di-destroy, saudara. Jadi cloud-nya pun dihilangkan. Dalam artian backup-nya itu, saudara, di-erase semua. Jadi nggak ada lagi, saudara. Banyak yang salah paham, kematian fisik kita saat ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sekedar sistem yang beristirahat, saudara. Nah, lebih lanjut, kebangkitan adalah proses mengunduh data, saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa dalam analogi komputer, kebangkitan itu sebetulnya kalau kita lihat mengunduh data atau mendownload data yang sudah disimpan di cloud server surga. Di sini kita lihat, saat Yesus kembali, Ia tidak meninggalkan data kita. Sesuai 1 Tesalonika 4, Ia membawa serta jiwa-jiwa atau software yang tertidur di server surga untuk di-download atau diunduh kembali ke bumi. Jadi kita bisa melihat dari analogi komputer tersebut, saudara, nanti pada saat Yesus datang ke dunia, Dia akan download
karakter-karakter saudara di server cloud surga. Nah, Tuhan memberikan upgrade hardware yang luar biasa. Jadi, hardware yang sudah rusak ini, apabila kita hidup di dalam Tuhan, dia akan upgrade hardware-nya. Ingat, hardware-nya yang di-upgrade. Software-nya itu di-download, disimpan di server surga, di cloud surga, itu akan di-download ulang. Dan diganti di hardware yang tadi sudah apa? Sudah hancur. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama adalah ada level up. Di-upgrade tubuh kita atau hardware kita. Penciptaan ulang. Tuhan menciptakan tubuh baru dari debu tanah. Spesifikasi sempurna. Hardware baru ini tidak bisa rusak, bebas cacat, dan tidak akan pernah menua, saudara. Nah, kualitasnya adalah kualitas superior. Kita tidak dihidupkan menggunakan mesin lama yang sudah usang, melainkan mendapatkan upgrade total. Jadi, saudara, ingat, yang akan di-upgrade adalah hardware. Oleh sebab itu, makanya dikatakan, kalau kita belajar bagaimana kita mau cocok hidup di surga, apabila karakter yang kita sekarang miliki bukanlah karakter surga, saudara. Saudara akan tersiksa hidup di surga apabila karakter yang saudara miliki bukan karakter surga. Apa maksudnya karakter surga? Adalah karakter yang sesuai dengan Allah, yaitu kasih, yaitu sesuai dengan apa yang buah roh katakan juga dikatakan. Bahwa kita sabar, pengasih, ya. Dan kita lihat bagaimana software kita tidak akan di-upgrade. Apa yang kita miliki sekarang akan di-download sama, saudara. Hardware-nya yang di-upgrade. Nah, jadi kita lihat bagaimana prosesnya. Proses booting ulang menjadi manusia baru. Di sini kita lihat hardware-nya hardware baru, software-nya software asli yang tadinya saudara pupuk di bumi ini, saudara bentuk di bumi ini, bagaimana pengalaman kehidupan saudara bersama Tuhan, dan di situ nanti akan disimpan di cloud server surga, dan itu akan di-download ulang. Jadi software-nya software asli. Nah, listrik kehidupan itu akan diberikan oleh Tuhan. Sehingga kebangkitan sempurna, sistem beroperasi kembali dalam kondisi paling optimal. Nah, yang menarik di sini kita akan belajar bagaimana dengan kehidupan pada saat di perjanjian lama. Banyak orang bicara mengenai pada saat zaman Nuh. Apakah Tuhan membunuh orang-orang itu pada saat zaman Nuh? Di sini kalau kita pelajari bahwa tidak ada kematian kedua pada saat itu. Sampai saat ini belum ada kematian kedua, yang adalah kematian tidur. Oleh sebab itu kita akan mempelajari bahwa ada misteri tombol power off di perjanjian lama. Mengapa Tuhan mematikan umat di masa lalu? Tujuannya adalah untuk jeda sementara, bukan dihukum. Tindakan tersebut bukanlah hukuman kekal. Tuhan hanya menekan tombol power off sementara untuk menyingkirkan hambatan. Ingat saudara, goalnya adalah bagaimana Kristus bisa datang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Namun dilemanya adalah pada saat Tuhan setelah menciptakan dunia ini berangsur-angsur semakin jahat, saudara. Saudara bisa bayangkan waktu zaman Nuh, hanya keluarga Nuh saja yang benar di mata Tuhan. Hanya Nuh yang ditemukan benar di mata Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana Mesias atau Yesus bisa datang ke dunia ini apabila seluruh umat manusia sudah korup. Mereka semuanya jahat. Bagaimana Yesus dibesarkan sebagai manusia oleh ibu yang jahat, oleh ibu yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, oleh ibu yang mempunyai nilai-nilai hidup yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa pada saat Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia, dia belajar bagaimana bertumbuh. Oleh sebab itu, supaya hambatan ini bisa dibuka presentasinya lebih luas lagi, oleh sebab itu Tuhan tekan tombol power off, jeda dulu. Sehingga yang tadinya hanya Nuh sendiri, sedangkan sisanya adalah orang jahat, Tuhan buka kesempatan supaya Yesus bisa hidup atau lahir dari ibu yang baik. Ibu yang mempunyai karakter seperti karakter Tuhan. Ibu yang akan mengajarkan karakter-karakter yang benar. Sehingga Yesus menjadi Yesus juru selamat yang diajarkan oleh ibunya hal-hal yang benar, saudara. Jadi kita belajar di kasus Nuh,
bahwa Tuhan membuka kesempatan atau presentasi agar presentasinya lebih luas peluang Yesus hidup di keluarga yang benar. Tujuannya menjaga jalan keselamatan tetap terbuka bagi seluruh dunia. Nah, apabila kita sudah paham hal itu, kita akan masuk. Bagaimana dengan orang jahat? Orang jahat juga dihidupkan kembali, tapi tanpa upgrade. Hardware lama, tubuh yang tidak sempurna, persis saat dimatikan. Jadi kalau misalnya orang jahat ini mati, dia akan bangkit juga dengan tubuh yang pada saat dia mati. Jadi tidak ada upgrade, saudara. Ya, beda dengan orang yang benar. Hardware-nya atau tubuhnya di-upgrade. Software-nya masih software yang lama. Karakter dan jalan pikiran yang menolak kebenaran terhenti di titik yang sama puluhan tahun lalu. Saudara ingat bagaimana kalau kita tidur? Kalau kita tidur, pada saat kita bangun, apa yang kita ingat? Ya sebelum kita tidur, itulah kejadian yang kita ingat, saudara. Nah, di akhir zaman, mereka yang menolak Tuhan juga dibangunkan dari mode tidur. Namun karena mereka menolak sumber pembaruan, sistem mereka menyala dalam kondisi rusak yang sama. Tuhan menghargai kebebasan memilih. Tuhan adalah kasih, dan kasih tidak pernah memaksa. Orang yang hilang pada akhirnya hilang karena mereka sendiri yang memutuskan tidak ingin berada di kerajaan Tuhan, bukan karena Tuhan mengunci pintunya. Jadi saudara, kembali lagi, 3 fakta penting tentang kehidupan dan kematian. Sistem 3 bagian. Manusia membutuhkan integrasi tubuh, hardware, jiwa atau software, dan roh listrik untuk hidup. Kematian itu sementara. Kematian fisik hanya mode tidur. Identitas Anda aman terbackup di cloud surga. Yang ketiga, kebangkitan dan kebebasan. Tuhan menjanjikan upgrade hardware bagi yang percaya, namun membiarkan setiap orang memilih nasibnya sendiri tanpa paksaan. Saudara, maukah saudara menerima kebenaran ini? The truth will always set you free.